Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita melanjutkan ke pertemuan berikutnya, yaitu akan membahas mengenai router. Nah, router di sini, router itu dia mempunyai dua interface ya. Dia ada interface masuk dan ada interface keluar. Jadi fungsi dari router itu sendiri itu adalah untuk menghubungkan dua jaringan atau dua network yang berbeda. Jadi contohnya teman-teman semua, kalau misalkan terhubung ke internet. Nah, kalau ketika kita terhubung ke internet itu pasti dia membutuhkan sebuah router. Kalau misalkan di handphone kita, itu juga sama, dia akan terhubung ke provider tadi begitu. Nah, contohnya lagi misalkan di handphone kita bisa gunakan hotspot. Nah, nanti dari hotspot tadi kita buat tethering, kemudian terhubung ke laptop ataupun PC yang mempunyai wireless, kemudian dari laptop tadi terhubung ke hotspot tadi. Nah, itu hotspot itu dia menggunakan jaringan private. Nah, ketika tadi bisa terhubung ke internet, maka dia harus dihubungkan ke jaringan publik tadi begitu. Nah, router itu adalah untuk menghubungkan dua jaringan yang berbeda. Bisa untuk menghubungkan dari network satu dengan network yang lain. Misalkan kita mempunyai network 192.168, contohnya 50.0/24 dengan menghubungkan network 192.168.60.0/24. Nah, ini juga membutuhkan sebuah router. Jadi router ini berfungsi untuk menghubungkan atau menjembatani dua jaringan yang berbeda. Tadi ketika kita dari jaringan private untuk terhubung ke jaringan publik atau ke internet, maka dibutuhkan sebuah router juga begitu. Nah, di sini router itu tadi di Cisco itu banyak jenisnya ya. Kita bisa ngecek di paket tracer tadi, nanti kita bisa cek. Ya, kita langsung saja buka paket tracernya. Nah, ini paket tracer. Nah, di router itu tersedia ada di sini di network device, kemudian di bagian bawah itu ada router. Nah, router ini ada jenis dari router 4331, 4321, 1941, 2901, 2911, 8191, 0, 819 HGW, 829, 1240 dan seterusnya. Nah, ini jenis-jenis router tadi. Router tadi itu biasanya dia sudah mempunyai dua interface, karena tadi fungsi utamanya adalah untuk menghubungkan dua jaringan. Jadi dia harus ada dua interface tadi begitu. Misalkan di router ini 2901 kita klik. Nah, ini kalau kita arahkan, nah itu ada dua interface port, gigabit Ethernet 0/0 sama gigabit Ethernet 0/1. Jadi ada dua interface tadi. Nah, dua interface ini digunakan untuk menghubungkan ke satu interface, dihubungkan untuk menghubungkan ke satu jaringan. Misalkan satunya lagi dihubungkan untuk menghubungkan ke jaringan yang lain. Nah, ketika tadi berbeda network atau berbeda jaringan, maka dihubungkan dengan menggunakan sebuah router. Nah, router ini sebagai jembatan untuk menghubungkan dua daerah begitu. Router. Nah, cara mengakses router adalah mengaksesnya router. Yang pertama tadi kita ambil sebuah router terlebih dahulu. Kalau kita mau melihat, kita bisa klik routernya, kemudian ini kita perbesar. Ini contoh router berapa tadi? 2901. Kita klik routernya, kemudian
Di sini kita bisa zoom in, nah kita bisa perbesar. Nah di dalam router ini, dia punya power, punya tombol on sama off. Nah ini Cisco 2900 series 2901. Nah di sini yang pertama ada tombol powernya, jadi router ini bisa kita on, bisa kita off. Kemudian ini ada beberapa modul yang kosong. Nah secara default sebuah router itu minimal dia punya 2 port. Nah jadi punya 2 port. Tadi ada port gigabit Ethernet 0/0 sama gigabit Ethernet 0/1. Nah ini gigabit Ethernet 0/0, ini gigabit Ethernet 0/1. Ini perbesar lagi nggak bisa ya. Nah kemudian di sini ada port konsol. Nah port konsol ini kita gunakan untuk mengakses sebuah router ketika pertama kali kita akan mengkonfigurasi sebuah router tadi. Jadi kita membutuhkan sebuah port konsol. Nah ini port konsol di routernya. Nah kalau dari sisi pengguna nanti kita mengaksesnya dengan menggunakan kabel konsol. Nah cara mengakses ke routernya, kita ambil laptop atau PC. Misalnya di sini saya ambil laptop, kemudian kita pilih ke konsol, kabel konsol, kemudian kita arahkan ke router, kita pilih ke konsol. Kemudian di laptopnya adalah RS232. Nah ini cara menghubungkan ke sebuah router. Jadi pertama kali kita mengakses ke router ya tadi dengan menggunakan kabel konsol. Nanti kita bisa konfigurasi di routernya, baru nanti kita konfigurasi untuk akses virtual. Jadi nanti router tadi kita bisa lakukan remote begitu. Jadi tanpa tidak dengan menggunakan kabel konsol, nanti kita bisa konfigurasi sebuah router jika kita sudah aktifkan konfigurasi untuk setting via terminal atau via remote tadi begitu. Nah di sini kalau untuk aslinya, jadi kita mengakses ke sebuah router dengan menggunakan tadi kabel konsol, ada routernya, kemudian kita menggunakan sebuah PC atau laptop, kemudian kita hubungkan, kemudian kita dengan menggunakan putih itu untuk aslinya. Tapi kalau di paket tracer, di sini sudah disediakan untuk akses ke putihnya tersebut begitu. Di sini kita sudah disediakan. Kita pertama kali klik laptop terlebih dahulu. Kemudian kita klik desktop, kemudian kita pilih terminal. Mana terminal? Nah ini terminal. Terminal, kemudian kita oke. Nah kemudian nanti akan muncul nih dialog. Would you like to enter the initial configuration dialog? Kita ketik no saja. Kalau yes soalnya nanti akan lama. Jadi kita ketik no. Nah ini muncul nih router. Jadi kita sudah masuk ke sini. Nah cara masuk ke sebuah router tadi, kita bisa ketik untuk masuk enable. Nah ini sudah masuk enable, kita masuk ke mode privilege enable. Lalu kita masuk, kemudian di mode privilege ini kita tidak bisa melakukan konfigurasi, jadi hanya bisa melakukan cek atau melakukan testing begitu. Nah caranya adalah agar kita bisa melakukan konfigurasi, kita harus masuk ke dalam mode global configuration. Nah cara masuk ke global configuration adalah ketik config
Nah, di paket register itu sendiri sudah menyediakan autocomplete ya. Jadi ketika kita mau mengetik configure, cukup ketik config saja, kemudian kita ketik tab. Nah, nanti dia akan muncul sendiri tuh configure. Kemudian untuk terminal cukup kita ketik T, kemudian kita ketik T, kemudian kita ketik tab. Nah, nanti dia akan terminal sendiri begitu. Jadi mempercepat dalam proses penginputan atau pengetikan tadi. Konfigur terminal. Nah, kita sudah berada di mode global configuration. Jadi semua konfigurasi atau settingan di dalam router kita harus berada di mode ini, di mode global configuration. Ya. Jadi kita harus masuk dalam sini. Oke, kita langsung saja. Kita langsung membuat topologi seperti ini. Oke, kita geser dulu, kemudian kita tambahkan switch, dan kita tambahkan lagi switch, kemudian kita hubungkan lagi, kita tambahkan PC untuk kliennya tadi. PC-nya kita cukup 3 saja. Kemudian kita hubungkan ke sini G0/0, interface Gigabit Ethernet 0/0, kemudian di sini interface Gigabit Ethernet 0/1. Kemudian kita hubungkan lagi. Kemudian untuk IP addressnya adalah lab A ini adalah 192.168.50.1, kemudian lab B nya adalah 192.168.60.2. Nanti PC 1 nya adalah 52. Oke. PC 2 nya adalah 53, PC 3 nya 54. Kemudian PC 4, oh ini PC 1 ya. PC di sini untuk lab B nya adalah mulai dari 62, 63, 64. Oke, kita tambahkan dulu di sini. Kita tambahkan dulu 192 lab A 192.168.50.1/24. Kemudian lab B 192.168.60.1/24. Kemudian kita konfigurasi. Kita konfigurasi dulu. Yang pertama adalah kita bisa ganti hostname. Kita ganti menjadi misalkan R1. Kemudian kita berikan password, enable password Cisco misalkan. Kemudian
Jadi ketika tadi itu akses enable, nanti dia langsung meminta password. Contohnya seperti ini, kita sudah memberikan password ya, enable password Cisco. Ya, sekarang kita testing, kita exit lagi. Nah, pertama kali kita enter, kemudian kita ketik enable. Nah, nanti dia akan meminta passwordnya apa tadi? Cisco. Jadi pas ngetik itu nggak keluar ya, nggak keluar tulisan Cisco nya gitu. Jadi ketik Cisco kemudian enter. Nah, ini sudah masuk ke dalam mode privilege. Nah, kita tinggal configure terminal. Kemudian kita berikan password pada konsolnya, line console 0 password. Passwordnya misalkan tadi enable password Cisco, kalau ini misalkan Jarkom. Login, exit. Nah, jadi ketika pertama kali mau mengakses dengan menggunakan kabel konsol, itu akan dimintai password. Contohnya seperti ini, kita testing, exit, kemudian kita exit lagi. Nah, pertama kali kita enter, dia akan sudah langsung meminta password, user access verification. Passwordnya apa? Yang pertama tadi yang line console, itu adalah Jarkom. Kemudian enable juga dia akan meminta password lagi. Password yang enable adalah Cisco. Oke, jadi itu untuk keamanan tadi ada 2 kali password untuk konsol dan password untuk enable. Kita masuk lagi ke configure terminal. Kemudian di sini kita bisa membuat banner MOTD, misalkan welcome. Kemudian kita masuk ke interface tadi. Interface yang di sini kita akan memberikan IP address. Interface-nya adalah gigabit Ethernet 0/0. Kemudian kita berikan IP address-nya. IP address ini ya, IP address-nya adalah untuk lab A 192.168.50.1 /24 berarti 255.255.255.0. Kemudian kita secara default ini warnanya merah, jadi atau portnya adalah mati atau shutdown. Jadi kita harus menghidupkan. Caranya adalah ketik no shutdown, exit. Nah, nanti ini akan berubah menjadi warna hijau. Ini juga akan berubah menjadi warna hijau. Oke, kita konfigurasi lagi pada port gigabit Ethernet 0/1-nya yang ada di sini. Caranya adalah interface gigabit Ethernet 0/1. IP address, IP-nya adalah ini ya, 192.168.60.1 /24.255.255.255.0. No shutdown untuk mengaktifkan portnya, exit. Setelah sudah hijau atau nyala, kita bisa juga memverifikasi atau melakukan cek apakah tadi kita sudah dengan benar menerapkan IP address-nya tersebut di port tersebut atau tidak. Caranya adalah kita harus keluar dulu dari global configuration. Baru di sini kita ketik show IP interface brief. Nah, di sini protokol gigabit Ethernet 0/0, IP address-nya adalah 192.168.50.1. metodenya adalah manual, statusnya up, protokolnya juga up. Nah, ini warnanya biru, warnanya hijau, jadi sudah up. Gigabit Ethernet 0/1, IP address-nya 192.168.60.1, metodenya adalah manual, statusnya up, protokolnya juga up. Nah, ini berarti kita sudah selesai
melakukan konfigurasi IP address pada router di Cisco ini. Oke, sekarang kita close, kemudian kita isi IP address pada PC 0. Di PC 0 cara pengisian IP addressnya adalah desktop, IP configuration, kita isi IP-nya 192.168.50.2. subnet masknya adalah /24. Ini secara default, kita klik saja dia akan langsung masuk keluar /24. Default gateway-nya berapa? Nah, pada lab A ini default gateway-nya itu adalah merujuk ke router, interface-nya adalah G0/0 ya. Ini merujuknya ke sini. Nah, berarti interface pada gigabit 0/0 itu berapa IP-nya? IP-nya adalah 192.168.50.1. Jadi default gateway-nya adalah 192.168.50.1. Kita close. Di PC 1 juga sama. PC 1 masih di lab A, berarti default gateway-nya adalah mengarah ke sini. Di sini berarti IP-nya 192.168.50.1. Jadi IP PC 2 kita melanjutkan tadi dari PC 0 192.168.50.3. Subnet masknya 255.255.255.0, kemudian default gateway-nya adalah 192.168.50.1. Pada PC 2 IP address-nya melanjutkan 192.168.50. Tadi 23 sudah, sekarang 4. Subnet masknya adalah 255.255.255.0. Kenapa subnet masknya adalah 255.255.255.0? Karena /24. Jadi /24 subnet masknya adalah 255.255.255.0. Default gateway-nya di PC 2 masih terhubung ke lab A, berarti adalah masih di dalam key interface gigabit Ethernet 0/0. Nah, interface gigabit Ethernet 0/0 IP address-nya adalah 192.168.50.1. Kemudian kita lanjut ke PC 3. Nah, kalau di PC 3 ini sudah masuk ke dalam lab B. Lab B ini terhubung ke gateway-nya adalah ke routernya adalah melalui interface gigabit Ethernet 0/1. Nah, interface gigabit Ethernet 0/1 IP address-nya adalah 192.168.60.1/24. Oke, berarti kita isi di sini 192.168.60.2. Subnet masknya /24. Default gateway-nya adalah 192.168.60.1. Kita lanjut lagi ke PC 4. Pada PC 4 IP configuration melanjutkan dari IP PC 3 168.60. Tadi 2, sekarang 3. Subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian default gateway-nya adalah masih pada interface G0/1, berarti 60.1. Satu lagi pada PC 5 IP-nya adalah 192.168.60. Ini 2, 63, ini 64. Subnet masknya /24 255.255.255.0. Default gateway-nya adalah 192.168.60.1. Oke, kita sudah selesai melakukan konfigurasi pada router dan pengisian IP address pada PC. Sekarang kita coba untuk testing. Kita pilih command prompt, kemudian kita ping 192.168.50.1. Ternyata reply. Kemudian kita ping lagi ke 60.1 ke interface G0/1, ternyata reply juga, dan kita terakhir ping ke klien 60.2 ke PC 3. Kita tunggu hasilnya apakah reply atau request timeout. Ternyata hasilnya adalah reply, berarti sudah terhubung. Ke 63
reply juga ke 64. Ke 64 request timeout, reply juga. Jadi sudah reply semua. Kita coba dari PC 5, kita comment prompt, kita ping, kita langsung ping ke ini dulu deh, 60.1. reply ke 50.1, reply juga. Kemudian kita ping ke PC 0 50.2, reply. Oke, mantap. 50.3, reply juga. 50.4, reply juga. Oke, berarti sudah reply semua, sudah terhubung dari lab A ke lab B dan dari lab B ke lab A dengan menggunakan sebuah router. Jadi router ini fungsinya adalah untuk menghubungkan dua jaringan atau dua network yang berbeda. Kenapa berbeda? Karena ini 192.168.50 sama 192.168.60. Jadi berbeda network ya. Baik, untuk hari ini cukup sekian untuk materi hari ini tentang router. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.